Shalom. Today with Pastor Dr. Andy. Program ini terselenggara atas kerjasama dengan KNB Ministry dan Kantor Hukum Dr. Padriadi Wiharjo Kusumo, SS, SH, MH, dan rekan. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu pada acara renungan malam pada hari ini. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Meskipun sepanjang hari kita banyak beraktivitas yang membuat tubuh kita mungkin lelah, capek ya, tapi yakinlah ketika firman Tuhan kita dengarkan dan kuasa firman Tuhan itu mengalir atas kehidupan kita, maka roh, jiwa, tubuh kita kembali disegarkan, dan ini membuat kita menjadi semakin semangat tentunya saudara ya. Terima kasih telah bergabung dengan saya, namun sebelumnya mari kita dulu berdoa. Terima kasih Bapak. Dan tentunya kami mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Malam hari ini kami kembali datang dalam hadirat kudus Tuhan, untuk kami boleh mempelajari dengan dengaran firman Tuhan, dan biarlah kiranya firman Tuhan kembali meneguhkan, menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami hamba-hambamu Tuhan. Urapi juga hamba-Mu secara khusus dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu perjalanan ibadah ini Tuhan, sharing firman Tuhan ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, dimanapun saudara berada di Indonesia, khususnya di Ufuk Barat, Sabang hingga Maroke yang ada di Ufuk Timur. Halo semuanya. Demikian juga saudara kita yang ada di luar negeri, Malaysia. Halo Malaysia, how are you? Apa kabar semuanya? Kemudian setelah Malaysia lalu diduduki oleh Amerika. Nah, untuk hari ini, bulan ini Amerika menduduki urutan kedua setelah Malaysia. Maksud saya umat-umat Tuhan yang bersama dengan kita yang ada di saluran ini, lalu Australia, kemudian Hong Kong, dan masih banyak lagi negara-negara lainnya. Tentu ini membuat kita semakin bersemangat terus karena kita nggak sendirian, dan saya juga nggak sendirian karena begitu banyak saudara kita yang seiman, yang tinggal di dalam Kristus, yang sama-sama boleh mempelajari firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ya baik saudara, malam hari ini kita masih akan membahas, saudara. Saya masih angkat satu tema, yaitu mengenai keluarga. Jika kemarin saya berbicara tentang kekudusan menyelamatkan keluarga, maka hari ini saudara saya ingin membawa kita semuanya, saudaraku, membangun pondasi keluarga yang kokoh, saudara. Tentu ini adalah hasil pengamatan saya di lapangan, saudaraku, ya. Sebagai seorang advokat sekarang, karena dipercaya oleh Tuhan untuk ada di dunia hukum, saudaraku, dan melayani mereka-mereka yang membutuhkan pelayanan hukum, dan saya juga sering mendampingi mereka, saudara, di pengadilan, saudaraku. Nah, sungguh sangat mengejutkan saya secara pribadi. Saya shock, saudara. Ya, saya surprise, saudara. Benar, saudaraku, ya, karena begitu banyaknya kasus-kasus perceraian yang terjadi, saudaraku, khususnya di Sumatera Utara. Ya, salah seorang hakim, kepala atau ketua pengadilan agama, saudara, itu salah satu teman saya, dia bercerita kepada saya, ya, bahwasanya persentase perceraian di Sumatera Utara, saudaraku, itu terus meningkat. Nah, seperti itu, saudara. Dan itu tidak hanya dialami oleh saudara-saudara kita yang Muslim atau yang Islam, tapi herannya, saudaraku, itu juga dialami oleh kita, saudara, anak-anak Tuhan yang umur rumah tangganya itu masih tahunan, saudaraku, 2, 3, 4 tahun, saudara.
Mereka semangat untuk berpisah, mereka semangat untuk bercerai. Jadi ini merupakan satu fenomena, saudara. Tentu saya sebagai hamba Tuhan, saya terbeban, saudaraku. Ya, wah, bagaimana jadinya rumah tangga anak-anak Tuhan kalau seperti ini? Nah, saudara, bahkan kalau kita mau merujuk apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, saudaraku, sebagaimana disampaikan di dalam Matius 19 ayat 6, di sana dikatakan demikian, saudara. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya bertanya-tanya, what's wrong? Ada apa dengan anak-anak Tuhan ini? Ya, kalau non-believer, orang yang tidak percaya dengan Tuhan, oke, itu memang pengajaran mereka, saudaraku. Ya, kalau nggak cocok, ya silahkan saja. Kan seperti itu, karena memang ajarannya seperti itu. Tapi ini apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, tampaknya saudara, ada masalah di sana. Ya, anak-anak muda kita, pasangan-pasangan muda kita, kelihatannya kurang memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan, saudaraku. Nah, tentunya ini banyak faktor yang menyebabkan. Karena abad 21 ini memang tantangannya sangat luar biasa. Dunia begitu kejam, bahkan cenderung brutal, saudara. Ya. Itu artinya apa? Artinya musuh kita, iblis, yang tidak kelihatan bersama malaikat-malaikatnya, roh-roh jahat itu terus bekerja ekstra keras, saudara. Dan ini bukti dan merupakan indikator bagi kita orang percaya untuk di mana kita benar-benar harus memang tunduk dan taat dan mau digembalakan oleh firman Tuhan melalui gereja kita, melalui perkumpulan-perkumpulan kita yang sudah disiapkan oleh gereja. Kalau kita di luar penggembalaan, saudaraku, maka akhirnya kita menjadi santapan si jahat, santapan iblis, santapan roh jahat, saudaraku. Dan akhirnya rumah tangga itu keropos, enggak kokoh, saudara. Nah, ini menjadi renungan kita, saudaraku. Ya, jadi bagaimana membangun pondasi keluarga yang kokoh? Sebenarnya, saudara, kalau kita mau belajar dari apa yang diajarkan oleh Amsal, saudaraku, ya, maka di sana dikatakan demikian, ya. Amsal pasal 3 ayat 3 dan ayat 4, saudara. Ayat 3 di sana dikatakan demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi jelas, saudaraku, ya, kalau kita memegang teguh kebenaran firman Tuhan ini, saudara, seberat apapun persoalan, permasalahan, saya yakin dan percaya, kalau kita semuanya tunduk pada firman Tuhan, tunduk pada otoritas Tuhan, dan menghargai yang namanya lembaga perkawinan yang kudus, saudaraku, maka nggak ada yang tidak dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Kalau kita memang benar-benar mengundang Tuhan kita ada di tengah-tengah kita, memerintah kita sebagai suami istri. Nah, ini, saudaraku. Jadi ini menjadi renungan kita, saudara. Ya. Jadi situ ada dua kata kunci sebenarnya, kasih dan setia. Nah, masih ingat bagaimana kita mengucapkan akad nikah, janji, saudaraku, di mana kasih dan setia itu ditekankan, saudaraku, dalam keadaan apapun. Kan seperti itu. Tapi faktanya tidak demikian. Di lapangan itu, wah, sangat memprihatinkan, saudara. Ya, keluarga-keluarga, anak-anak muda Kristen, pasangan-pasangan muda, begitu semangat untuk pisah, saudaraku. Nah, ini dia. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan kita sebagai orang tua.
Nah, kemudian di ayat 4 di sana dikatakan, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak muda, dan khususnya ini juga untuk pasangan-pasangan muda. Ya, peganglah firman Tuhan ini. Ya, kasih dan setia, tanamkan itu. Bahkan Alkitab Tuhan mengajarkan kita, gantungkan di leher kita. Tuliskan di loh hati kita, di lubuk yang paling dalam. Sehingga kemanapun kita pergi, kita ingat akan dua kata kunci ini. Kasih dan setia. Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya punya catatan di sini ya. Problem yang ada di Indonesia. Nah, kalau di negara-negara maju, itu lebih besar lagi persentase perceraiannya. Tapi di Indonesia itu, dari data yang saya catat itu meningkat memang, tapi tidak begitu signifikan. Tapi ini juga masalah, saudaraku, karena persentasenya itu 3%. Dari tahun 2018 sampai tahun 2019, saudara. Ya. Di data yang saya catat ini adalah 419.268 pasangan bercerai sepanjang tahun 2018, saudara, dengan berbagai alasan. Nah ini, dan itu belum termasuk orang-orang percaya. Nah itu anak-anak Tuhan, saudaraku, sehingga jumlahnya, presentasinya semakin meningkat saja. Ya, nah alasan perceraian macam-macam, saudara. Ya, ini yang dialami oleh masyarakat umum atau jemaat awam, saudaraku. Ya, yang pertama itu seringnya bertengkar. Nah, ini memang kehidupan yang berat hari-hari ini membuat emosi kita labil, saudaraku. Nah, saya sudah sampaikan berkali-kali bahwasanya firman Tuhan itu penting. Firman Tuhan itu akan menetralkan emosi kita, bahkan bisa meluluhkan amarah kita. Artinya keinginan-keinginan daging kita itu bisa digerus, saudaraku. Ya. Plus pengurapan tentunya. Dan mau dengar-dengar dengan suara Tuhan. Ya, khususnya Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah ini. Ya. Lalu yang keduanya, hilangnya rasa kecocokan. Nah, saudara, ya, sudah nggak cocok lagi. Baru 2, 3, 4, 5 tahun berumah tangga sudah nggak cocok, saudara. Ya, dulu waktu mau menikah dicocok-cocokkan, kan begitu, saudaraku. Ya, dicocok-cocokkan seperti itu. Nah, begitu dijalani tidak sesuai ekspektasi harapan, saudara. Nah, sehingga rasa kecocokan itu menjadi hilang. Mengapa, saudara? Kembali saya katakan, karena tidak tergembalakan dengan baik. Mengapa tidak tergembalakan dengan baik? Sibuk, saudaraku. Sibuk. Ya. Suami sibuk dalam mencari nafkah. Nah, istri juga sibuk. Karena sulitnya kehidupan itu membuat suami istri harus keluar mencari nafkah, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Tentu lelah begitu sampai rumah. Capek, saudara. Susah mau diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Susah mau diajak untuk mendengarkan pengajaran melalui firman Tuhan. Nah ini, saudaraku. Ya. Nah kita bersyukur hari ini kita bisa sama-sama. Ya, saya juga pun kalau ditanya ke daging saya lelah. Ya. Tapi saya nggak mau nyerah. Karena saya tahu ada musuh. Karena tujuan dia bagaimana supaya kita tidak menyembah Allah. Tujuan daripada si iblis ini adalah bagaimana supaya kita tidak mendengarkan firman Allah. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Nah ini yang harus kita pahami. Nah jadi kalau kita paham, saudaraku, maka dosa akan menyentuh, mendekat pun iblis tidak akan berani, saudara. Karena kita tergembalakan dengan baik melalui firman Tuhan tentunya. Dan disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan yang punya dedikasi yang sangat tinggi terhadap umat-umat Tuhan. Amin, saudara. Ya. Lalu yang ketiga, saudaraku, faktor penyebab perceraian itu adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, mengapa rumah tangga terjadi kekerasan, saudara?
emosinya labil, saudara. Semalam saya sampaikan, di negara-negara maju mereka yang mengabaikan kebenaran firman Tuhan, mereka akan mengalami kekosongan batin dan akibatnya mereka mudah marah. Jadi kekosongan batin itu, saudaraku, akibatnya mereka gampang marah, gampang frustasi, saudara, dan tentu suasana neraka itu masuk di dalam rumah karena memang iblis masuk, saudara. Melalui apa? Melalui ini, saudaraku. Dan ini jalan bagi iblis untuk menghancurkan rumah tangga orang-orang percaya, saudaraku. Karena perlindungan Allah tidak di sana, tidak tergembalakan dengan baik. Ini yang menjadi masalah, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini dialami oleh orang-orang percaya, saudara. Lalu yang berikutnya adalah perselingkuhan, saudara. Nah, ini juga perselingkuhan. Ini juga menjadi faktor penyebab perceraian itu juga, saudaraku. Ya. Jadi kalau kita tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, pengurapan Allah tidak bekerja dan Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan kita, saudaraku, ya akibatnya apa, saudara? Ya itu tadi, ya kita masuk dalam jebak iblis, akhirnya kita melakukan perselingkuhan. Celakanya, perselingkuhan diketahui oleh pasangan. Nah, pasangan tidak dapat menerima. Ini yang jadi masalah. Apalagi mereka masih muda-muda, sehingga mereka semangat untuk pisah dan cerai, ya, karena punya prinsip masing-masing, harga diri, seperti itu, saudaraku. Jadi untuk mengampuni pasangannya pun berat, saudara. Nah ini, itulah kalau tidak dipenuhi oleh firman Tuhan dan tidak tergembalakan dengan baik, saudara. Ya. Nah, itu yang dialami oleh jemaat awam, saudaraku. Nah, ketika kita berbicara tentang keluarga, tentu ini bukan hanya berbicara tentang suami istri, saudaraku. Ya, jadi itu juga berbicara tentang keluarga lainnya, ya. Di dalamnya termasuk adalah anak-anak kita, saudaraku. Ya. Nah, ini juga terjadi masalah, saudara. Ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan ini, saudara? Nah, ini bukan dialami oleh jemaat biasa, kaum awam tidak, saudaraku. Ya, masalah anak ini, saudara. Ya, tapi oleh hamba-hamba Tuhan yang memang telah ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai imam besar, saudara. Ya, contohnya itu adalah Imam Eli, saudara. Nah ini, ya, siapakah Imam Eli? Mungkin ada di antara kita yang belum kenal Imam Eli. Perkenankan saya malam hari ini, ya, untuk memperkenalkan Imam Eli, saudaraku. Ya, di sini dikatakan, saudara, ya, Imam Eli adalah imam besar di Bait Kudus Tuhan di Silo, sebuah kota di Efraim di sebelah utara Betel, tempat disimpannya tabut perjanjian yang berisi buli-buli emas berisi mama, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian sebagaimana dicatat dalam Ibrani 9 ayat 4. Jadi Imam Eli ini adalah seorang imam besar yang bertugas di Bait Allah yang ada di Silo, saudaraku. Nah, ternyata, saudara, apa yang dialami oleh Imam Eli ini, dia terlalu sibuk, saudara, dengan pelayanannya. Nah, makanya saya juga sering mengatakan, jangan ujuk-ujuk melayani sampai ke ujung-ujung bumi dulu. Nah, kan kayak gitu, saudaraku. Ya, jadi memang ada satu rujukan bagi kita, saudara, ya, yang ditulis di dalam Kisah 1 ayat 8. Di sana dikatakan, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu dan engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria hingga ke ujung-ujung bumi, saudara. Ya. Jadi artinya apa, saudara? Ini memang amanat agung, saudaraku. Nah, sebelum kita melakukan amanat agung keluar, saudaraku, maka yang harus kita layani adalah Yerusalem kita sendiri. Bagaimana dengan Yerusalem kita sendiri, saudaraku? Apakah sudah kita layani dengan baik?
Nah, kita sebagai orang tua, seperti yang sudah kita diskusikan sama-sama sebelumnya, kita punya peran yang sangat strategis, khususnya bapak-bapak, ayah, dan tentu harus bekerjasama dengan para ibu tentunya. Nah, ini saudaraku. Ya. Jangan sampai kita melayani keluar, tapi Yerusalem kita abaikan, saudara. Ya, sehingga apa yang terjadi, saudara? Maka mereka juga tidak tergembalakan dengan baik. Apakah itu istri maupun anak-anak kita, saudara. Karena apa? Karena kita sangat sibuk melakukan pekerjaan kita sebagian daripada pelayanan kita di luar, saudaraku. Nah, sehingga Yerusalem kita terabaikan, saudara. Dan ini yang dialami oleh Imam Eli, saudara. Terlalu sibuk di luar sehingga anak-anak terabaikan. Pelayanan di Yerusalem, di keluarga sendiri terabaikan. Mungkin bisa saja ya, masalah anak-anak diberikan kepada istri, tapi istri juga tidak bisa melakukan hal sendiri karena itu pekerjaan sangat berat, saudara. Jadi kita juga harus membantu pekerjaan daripada istri, khususnya di dalam mempersiapkan anak-anak untuk dipakai Tuhan luar biasa pada waktunya nanti, saudaraku. Jadi itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai bapak, sebagai ayah sebenarnya, saudaraku. Ya. Nah, itu imam, saudara, imam besar. Nah, kalau kita ini siapa, saudaraku? Kan seperti itu, ya. Tapi jangan itu dijadikan pembenaran untuk kita gagal. Tidak, saudara. Justru dicatat di dalam Alkitab supaya kita belajar dari mereka-mereka ini, supaya kita jangan mengalami hal apa yang mereka alami, saudaraku. Karena di dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-12 sampai 17, nah ini daftar dosa anak daripada Imam Eli tadi itu, saudara, yang bernama Hofni dan Pinehas, saudara. Dan mereka juga merupakan imam besar seperti bapaknya, saudara. Jadi membantu bapaknya. Tapi model pelayanan seperti apa? Hamba Tuhan seperti apa ini? Nah, mereka imam besar diangkat, tapi mereka melakukan hal-hal yang tercela di hadapan Tuhan. Dan itu fakta, dicatat di dalam Alkitab, saudara. Dan kita boleh belajar dari kesalahan mereka supaya kita tidak terjebak dalam lubang yang sama, dalam jebakannya yang sama. Kembali saya katakan, artinya dari dulu sampai sekarang ternyata iblis tidak pernah tinggal diam, tidak pernah tidur, saudara, untuk menghancurkan kita. Nah, ini, saudaraku. Ya. Jadi 1 Samuel 2 ayat 12 di sana dikatakan demikian. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, mereka tidak menghormati Tuhan, saudara. Kalau zaman sekarang ini orang Kristen model apa? Nah, kan seperti itu, saudaraku. Ya. Hamba Tuhan model seperti apa? Mereka tidak menghormati Tuhan. Nah, tentu dapat disimpulkan karena dirasuki oleh iblis, kan seperti itu. Lalu di ayat yang 13 di sana dikatakan, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigit 3 di tangannya. Lalu di ayat 14, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo, saudaraku. Waduh, saudara. Ya. Persembahan yang seharusnya diberikan, diperuntukkan secara khusus buat Tuhan, itu mereka ambil untuk mereka, untuk dirinya sendiri, saudara. Jadi mereka melakukan korupsi lah kira-kira kalau zaman sekarang ini, saudaraku. Nah, ini. Dan benar-benar di mata Tuhan ini bukan perbuatan yang terpuji, ini perbuatan yang tercela. Karena ini persembahan yang didikasihkan buat Tuhan, saudara. Inilah daftar dosa mereka. Lalu di ayat terakhir, ayat 15, saudara, di sana dikatakan demikian. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima
dari padamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Nah, lihat saudaraku, ya. Lalu masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan yang mereka lakukan, yang notabene mereka sebagai imam besar, saudaraku. Dan ini tentunya menjadi pelajaran buat kita, ya. Lalu, saudara, akibat daripada keteledoran Imam Eli, saudara, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh para anak-anaknya, saudaraku, maka Tuhan murka. Dan akibatnya Imam Eli yang seharusnya seyogianya dia harus menjadi raja Israel untuk selama-lamanya, dia harus ditukar, saudaraku. Mengapa? Karena dosa anak, saudara. Nah, kita sebagai orang tua juga, ya kadangkala kita juga nggak ngerti. Kalau kita melihat anak-anak kita kadang-kala terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan dunia, saudara. Nah, tentu sebabnya adalah ya karena mereka kurang, mungkin tidak cukup memperoleh konsumsi firman Tuhan, saudaraku. Karena begitu kuatnya pengaruh dunia, sehingga itu juga akan mempengaruhi mereka. Nah, oleh karenanya, saudaraku, ya kita harus benar-benar memperhatikan kehidupan mereka. Mari kita bawa mereka lebih dekat kepada Tuhan, ya, dengan cara membangun mesbah keluarga, saudara. Jadi persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, ya, mengapa rumah tangga orang percaya itu ya, gampang dihajar, saudara, oleh iblis itu. Nah, karena kita tidak membangun mesbah doa, mesbah keluarga, saudaraku. Kalaupun kita berdoa, ya, dari penelitian saya, saudaraku, nah itu seringkali kita doa masing-masing, saudara. Nah, palan untuk menghajar habis iblis dibutuhkan corporate anointing, yaitu corporate bersama. Artinya kita harus membangun doa sama-sama, saudaraku. Kita harus membangun mesbah doa sama-sama, saudara. Mari, saudaraku, karena iblis tidak pernah berhenti untuk datang, saudara, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudaraku. Dia berusaha bagaimana supaya kita jangan datang kepada Kristus, bagaimana kita supaya jangan sampai membaca Alkitab, saudara, bagaimana supaya kita jangan sampai memuji, menyembah Tuhan, saudaraku. Dan itulah iblis, saudara. Ya, jadi memang abad 21 ini keadaan semakin menantang, ya, lebih sulit lagi, saudaraku, karena iblisnya bekerja ekstra keras seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dia sudah tahu dan sadar sesadar-sadarnya bahwasanya Raja Kemuliaan waktunya sudah sedikit lagi tiba, saudaraku, untuk menjemput kita di awan-awan permai, dan dia punya kepentingan untuk membawa sebanyak mungkin orang-orang percaya, umat manusia, untuk dibawanya ke neraka, saudaraku. Nah, ini saudaraku, ya. Jadi ini firman yang luar biasa yang mengingatkan kita kembali tentunya, ya. Nah, lalu saudara, nah itu tadi yang dialami oleh Eli, lalu dia digantikan oleh Samuel, saudara. Nah, ternyata juga Samuel juga, saudaraku, dalam mendidik anak nggak ada bedanya dari Imam Eli, saudaraku. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah, ya, sebagaimana dicatat di dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 5, di sana dikatakan, saudaraku, ayat 1, ya, 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 5, ayat 1, di sana dikatakan demikian. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Lalu ayat 2, nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Ayat 3, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ayat 4, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama, saudaraku. Lalu ayat 5,
dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintahkan kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, akibat dosa anak, saudaraku, maka akhirnya Imam Eli dan Samuel harus kehilangan jabatan, saudara. Nah ini, dalam kasus Imam Eli, akibat dosa anak-anaknya yang tidak tergembalakan dengan baik, dia kehilangan jabatan. Demikian juga, saudara, yang dialami oleh Imam Samuel, saudaraku, akibat anak-anak yang tidak tergembalakan dengan baik. Dan itu menjadi alasan bagi bangsa Israel. Para tua-tua Israel datang kepada Samuel untuk meminta raja. Karena mereka melihat perilaku daripada anak-anak Samuel ini tidak layak untuk menjadi panutan, saudara, untuk menjadi teladan. Nah, sehingga saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya, Samuel harus diganti oleh raja. Dan raja pada waktu itu yang terpilih adalah Raja Saul, saudaraku. Artinya Israel tidak dipimpin oleh Tuhan secara langsung, secara teokrasi, tapi sudah dipimpin oleh seorang raja, saudaraku. Nah ini akibat dosa yang dilakukan oleh anak-anak kita karena tidak tergembalakan dengan baik, saudaraku. Amin, saudara. Ya. Lalu, saudaraku, nah itu contoh-contoh yang ditulis di dalam Alkitab mengenai mereka-mereka hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Nah sekarang kita mau lihat juga, saudaraku, apakah iblis berhenti? Ya, saudara. Nah ini kan indikator, saudara. Ya, seperti saya sampaikan tadi, ya tidak, ya tentunya. Ya. Tapi kalau kita melihat juga, saudara, ya. Nah ini yang terjadi terhadap hamba-hamba Tuhan, saudara. Karena mengabaikan Yerusalemnya, karena sibuk pelayanan di luar, saudaraku, sehingga Yerusalem, keluarga di rumah terabaikan, saudara. Ya, contohnya seperti Pastor Benny Hinn asal Amerika Serikat, saudara, seorang penginjil yang luar biasa, yang diurapi oleh Tuhan luar biasa. Saya selalu mengatakan pengurapannya sudah kelas internasional bangsa-bangsa, saudaraku. Ya, begitu nyata kuasa Allah melalui pelayanan dia, banyak orang yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, saudara. Dan apa yang terjadi ketika dia mulai serius di dalam pelayanan tapi mengabaikan pelayanan yang ada di Yerusalem, saudara, maka iblis menghajar Yerusalemnya, saudaraku. Nah, ini sudah menjadi fakta hukum. Saya tidak bermaksud ingin mengekspos kejatuhan orang, saudara. Tidak. Kita boleh belajar dari kehidupan mereka-mereka ini yang sudah sekelas hamba Tuhan, yang memiliki pengurapan sekelas dunia, sekelas internasional, saudara. Ketika mereka lengah, saudaraku, lihat begitu luar biasanya iblis, saudaraku. Dia terus menunggu untuk melihat celah-celah kelemahan-kelemahan keluarga kita, saudara, sehingga dia datang menghancurkan, mencuri, membunuh, saudaraku, membinasakan. Nah, sehingga apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah istri daripada Benny Hinn ini membuat satu kejutan, saudara. Ya, tentu kejutan bagi dunia pelayanan, bagi hamba-hamba Tuhan, saudara, karena istrinya minta cerai secara tiba-tiba, saudara. Bayangin, saudara, ya, bagaimana kita memberikan teladan bagi jemaat, saudara, untuk hidup harmonis, ya, kalau kita sendiri gagal di dalam membina Yerusalem kita sendiri, saudara. Nah itu tadi, ya, itu sudah menjadi fakta hukum, saudara. Dan akhirnya memang, saudaraku, ya, Benny Hinn melakukan remarriage, ya, remarriage, yaitu menikah kembali, saudara. Ini akibat apa, saudara? Akibat asik melayani, saudara. Karena tidak pernah melibatkan istri di rumah, saudara. Ya. Jadi kita orang-orang Kristen ini jangan lakukan sendiri-sendiri
suami asik melakukan pekerjaannya sendiri, istri asik melakukan pekerjaan sendiri, akibatnya saudara, ya tidak ada komunikasi, putus, dan iblis masuk memutuskan komunikasi antara suami dan istri, sehingga terjadilah kesalahpahaman atau miskomunikasi, dan tiba-tiba istrinya menuntut, menggugat, minta cerai, saudara. Coba, ya, pada kelas dunia, saudara, seperti itu. Nah, itu apa yang dialami oleh Benny Hinn. Demikian juga yang dialami oleh Pastor Paula White, saudara. Saudara, jika terdengar suara sayup-sayup orang membaca Al-Quran, saudaraku, itu karena memang rumah saya berdekatan dengan masjid, saudara. Ya, jadi saya mendengar sayup-sayup mereka membaca kitab suci mereka, saudara. Ya sudah, nggak apa-apa, ya. Kita lanjut saja, saudara. Jangan sampai ini memberhentikan kita. Nah, ini sekedar informasi saya sampaikan kepada saudara, ya. Jadi demikian juga yang dialami oleh Paula White, saudara. Beliau ini adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan luar biasa, kelas dunia, saudara. Sudah berumah tangga, saudara, dan akhirnya rumah tangganya kandas, saudaraku. Dan ini kan menjadi satu fenomena, menjadi satu keprihatinan. Ini mereka kelas hamba Tuhan kelas dunia loh, saudaraku. Ya. Itu artinya iblis tidak pernah tinggal diam untuk meluluhlantahkan hamba-hamba Tuhan, saudara. Itu kelas hamba Tuhan kelas dunia, saudara. Itu bagaimana dengan kita? Nah, tentu kalau kita merapat kepada Tuhan dan kita mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan, kita mau digembalakan, dan kita juga sebagai orang tua mau belajar, saudara. Yakinlah, ya. Yerusalem kita pasti terbina dengan baik, terlayani dengan baik, saudaraku. Nah, ketika itu sudah terlayani dengan baik, saudara, barulah kita masuk ke Yudea, Samaria, hingga ke ujung-ujung bumi. Amin, saudaraku. Ya. Nah, kemudian setelah itu Pastor Chris, saudara, dari Afrika, Nigeria. Ini salah satu pastor yang saya kagumi, saudara, karena saya melihat pelayanannya begitu luar biasa, pengurapan Allah begitu luar biasa, saudaraku. Tapi tiba-tiba, saudara, buat satu kejutan, digugat oleh istrinya, saudara. Nah, mengapa bisa sedemikian rupa, saudara? Karena asik melayani masing-masing, karena istrinya juga seorang pendeta, saudara. Nah, itu. Nah, jadi ini pelajaran buat kita semuanya, termasuk buat saya juga. Saya juga katakan kepada istri saya, ya. Nah, kalau ya harus ikut saya, demikian juga saya harus ikut dia. Nah, tapi kalau karena memang keadaannya mendesak, karena pelayanan memang harus masing-masing, jangan lupa yang namanya kasih dan setia. Ya, kita selalu mengikat wajah anak-anak kita. Saya yakin, saudaraku, ya, itu dia akan terjadi kepada kita. Ya, asal kita tetap taat dengan firman Tuhan tadi itu, kasih dan setia. Harus kita ikat di leher kita, kata firman Tuhan. Harus kita tulis di dalam loh hati kita, saudaraku. Nah, amin, saudara. Ya. Nah, lalu saudara, nah ini merupakan kesaksian pribadi juga, saudaraku. Ya, nah ini lucu, saudara. Kalau yang ini dialami oleh jemaat biasa. Nah, memang Tuhan ini kadang, ya begitulah, saudara, luar biasa, ya. Kadang membuat joke juga, saudara, ya. Nah, apa yang saya alami ini justru, saudara, seorang jemaat biasa, dia juga mengalami problema rumah tangga, suami istri sudah nunggu keputusan inkrah, saudaraku. Artinya tinggal satu tahapan lagi mereka akan pisah, saudara. Entah bagaimana, saudara, mereka ketemu sama saya, saudaraku, lalu saya layani dua-dua, saudara, suami istri, lalu saya nasihati, saudara, dan mereka mau dengar. Tapi yang membuat saya terkejut, saudara, ternyata suaminya yang selingkuh. Nah, saudaraku, ya. Nah, ternyata selingkuhan suaminya ini adalah selingkuhan saya sebelum saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Ketika saya masih hidup di dunia itu, waduh, saya, wah, ya, kok bisa seperti ini? Dan ini saya sampaikan juga kepada istri saya. Kalau istri saya geleng-geleng kepala aja, saudaraku, ya.
Nah, seperti itu, saudara. Dan akhirnya saya nasihati, tinggalkan, karena saya mengenal wanita itu. Maaf, saudara, maaf untuk ibu-ibu. Ya, ini memang wanita yang tidak hidup di kebenaran firman Tuhan, dan dia hanya menginginkan harta daripada bapak ini, saudaraku. Dan akhirnya saya katakan sama bapak ini, kembali ke istri bapak. Padahal istrinya juga masih muda, ya menurut saya cantik juga, saudara. Tapi dia selalu mengeluh, bapak ini. Saya ingat-ingat terus setiap saat, kemana saya pergi saya ingat, saya keluar negeri saya ingat, seperti itu katanya, saudaraku. Lalu kita layani, istri saya juga ikut melayani istrinya, saya melayani suaminya. Kita adakan di situ doa pelepasan, saudaraku, dan puji Tuhan, ya akhirnya Tuhan bekerja, ya, dan akhirnya keluarga ini bisa diselamatkan, saudaraku, ya. Dan wah, ya, itulah fenomena yang terjadi hari-hari ini, saudaraku, pada abad ke-21. Nah, lalu pertanyaannya, saudara, bagaimana membangun pondasi keluarga yang kokoh? Nah, harus kembali pada ajaran Tuhan sebagaimana dicatat di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, saudaraku. Ya, di sana dikatakan, hai anakku, ya, ayat 1, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Lalu ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhkanlah kejahatan. Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin, saudaraku. Nah, kalau kita boleh dengarkan firman Tuhan ini dan kita percaya, saudara, maka apa yang terjadi, saudara, perlindungan Allah itu turun atas kita, dan iblis tidak akan mampu menyentuh, ya, bahkan tidak mampu mendekat, ya, ataupun menyentuh kehidupan keluarga kita, Yerusalem kita, saudara, istri kita dan anak-anak kita, saudaraku. Dan tentunya apa yang kita cita-citakan untuk membangun rumah tangga yang sejahtera, saudara. Kalau bahasa sononya itu yang sakinah, saudaraku, yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, itu bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, kita sebagai orang percaya, ya, tujuan daripada kita berumah tangga adalah melahirkan anak-anak ilahi, saudaraku, ya, anak-anak ilahi. Jangan seperti apa yang dialami oleh anak-anak Imam Samuel dan juga Imam Eli, saudaraku, yang tidak menjadi teladan bagi orang banyak, bagi jemaat, bagi bangsa Israel pada waktu itu. Amin, saudara. Saudara, saya berdoa, berharap kiranya firman Tuhan ini kembali meneguhkan setiap kita semuanya. Terima kasih sudah bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah dengar-dengaran dengan firman-Mu, Tuhan. Pada malam hari ini Engkau kembali mengajarkan kami, Tuhan, untuk kami bersandar penuh, ya Allah, kepada pengajaran-Mu, Tuhan, melalui firman-Mu. Dan ajarlah kami sebagai Bapa, sebagai Ibu, sebagai orang tua, Tuhan, untuk boleh kami menggembalakan anak-anak kami, ya Bapa. Demikian juga Tuhan, ajar kami untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Setiap permasalahan problema yang terjadi di rumah tangga kami masing-masing, itu dapat kami selesaikan dengan cara-cara Tuhan, ya Allah. Terima kasih Bapa. Kembali kami mengundang Engkau, ya Roh Kudus, ajar terus kami, Tuhan, sehingga perlindungan sempurna daripada Allah juga turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, dari Medan kembali saya mengucapkan salam sejahtera, sehat selalu, sukses. Tuhan Yesus memberkati.